Kita ada dikasih waktu 10 menit, mohon dipercepat ya. Yang saya butuhkan sebetulnya generasi muda, karena generasi tua mah biarin aja deh. Yang mudanya ke sini. Oke, masuk cepat generasi keduanya masuk. Kalau yang tua silakan aja ngatur sendiri, nggak mau ngatur saya. Yang penting generasi kedua, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah masuk? Generasi kedua? Oke. Saya to the point aja, teman-teman sekalian. Untuk yang senior, mohon maaf karena ini mah tokoh-tokoh saya beliau lebih hebat, lebih berpengalaman. Saya cuman hanya punya interest terus terang aja kepada generasi kedua. Ya, terutama teman-teman yang masih kuliah, yang adik-adik saya masih ya baru masuk ngelola perusahaan gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi. Ini entah cerita, ini entah fakta, ini untuk teman-teman yang generasi muda ya, yang tua mau dengar mau enggak masa bodoh. Saya berkepentingan dengan yang muda. Begini, saya nggak tahu ini fakta atau realita. Ya, kita simak penjelasan Pak Ustadz Samsul, kita simak kemarin ada ilustrasi dari Pak Patri. Anda kenal anak singkong? Kenal anak singkong? Kenal? Pernah baca bukunya? Siapa anak muda yang pernah baca buku anak singkong? Akhwatnya siapa? Enggak, ini generasi keduanya, anak-anaknya. Udah tua ibu mah. Ini siapa nih? Pernah baca buku anak singkong? Enggak kenal? Enggak kenal, enggak tahu? Tahu tapi enggak pernah baca. Bagus ya, enggak pernah baca ya. Oke. Begini. Anda kenal dengan Ciputra? Kenal. Pernah baca bukunya? Enggak ada pernah yang baca bukunya. Masya Allah. Gini. Kita amati berdasarkan fakta ya. Ini satu lagi. Ada seorang anak kecil. Dia tinggal di desa terpencil. Dia punya cita-cita besar bagaimana dia bisa melawan dengan anak-anak yang di kota-kota besar. Ya. Anak itu ya umur sekitar 7 tahun, 8 tahun, kerjaan di kampungnya cuman hanya ngangon apa nih bahasa itunya? Mengembala kerbau, mengembala kambing gitu loh. Tapi dia juga punya cita-cita. Sementara teman-teman seangkatan dia lawan dia, anak bupati, anak gubernur, anak menteri. Bagaimana tuh persaingan dalam konteks belajarnya? Ya. Kira-kira tahun ya mungkin umur 8 tahun 9 ketika dia naik kerbau, tiba-tiba kalau di kampung kan suka lewat pesawat ya. Minta uang kan gitu tuh. Nggak tahu saya di tempat lain ya. Kalau sempat saya begitu dulu di kampung. Dalam persepsi saya, gitu, misalnya dari persepsi anak-anak kampung itu benar-benar mengharap keluar uang dari pesawat itu, ya kan? Tapi tahu Anda, setelah 50 tahun ke depan, 50 sampai 50 tahun, Anda akan tahu, oh ternyata di sini dulu uang itu. Anda akan tahu, oh begini ya namanya pesawat private jet. Udah pernah naik? Boro-boro ya. Benar udah pernah naik? Belum. Ya sayang ya. Gini. Setelah 50 tahun itu baru dia tahu, oh di sini. Setelah 50 tahun, 55 tahun, oh tahu. Oh dulu teman ini tuh menteri, teman ini tuh ini, teman itu ini, teman itu ini gitu loh. Nah, untuk mencapai ke situ, kemarin sudah dibahas. Saya ingin satu aja yang saya ingin dengan teman-teman anak muda ini, baik maupun akhwat maupun ikhwan. Nanti setelah break ini, Anda silakan break, nanti kita ngobrol-ngobrol. Yang ikhwan diatur sama Agib di row berapa? Row 2 ya? Nanti kakak di row 3. Sama anak-anak ini kita ada satu pembicaraan khusus untuk apa tujuannya? Saya ingin membangun network aja dulu deh. Ya, network aja dulu. Jadi antara kalian, kalau anak saya misalnya ke Kalimantan ada temennya, kalau anak saya ke Sulawesi ada temennya, kita nggak usah dulu muluk-muluk, yang penting kita bangun komunikasi dulu. Ya,
satu persepsi, satu visi itu nggak mudah, perlu proses. Nah, saya di sini ini karena batch pertama, saya ingin Anda ini jadi contoh untuk batch-batch selanjutnya. Oke? Itu tujuan saya. Kira-kira setuju nggak para senior? Amin. Ya kita mah udah sebentar lagi udah nggak ini kan ini yang bikin harus kita betul-betul ya. Oke, jadi saya ingin cerita seperti itu. Bagaimana seorang anak kampung, misalnya Kang Doni kenal di Bandung dengan Pak Solihin GP? Siap, nasional kenal kali ya. Bagaimana setelah 55 tahun bahwa beliau bisa menjadi kliennya? Oke? Anda kenal Jerman Herman Sudiro, Pak BG kenal? Siapa yang nggak kenal beliau? Tetapi dia menjadi kliennya. Bahkan beberapa ex-menteri menjadi kliennya. Itu kenapa? Kenapa bisa begitu? Padahal dia orang kampung, orang desa. Kenapa? Kenapa? Dia bisa menanganin orang-orang hebat seperti itu? Tidak, karena ilmu. Oke? Kalau Anda mencari dunia harus dengan, kalau akhirat, kata Ustadz BG itu yang ngomong begitu, bukan kata saya. Iya, oke? Konteksnya berarti di situ Anda harus betul-betul. Ya, pada saat itu mungkin teknologi belum bagus, tapi sekarang persaingan teknologi sangat berat. Saya akan ngobrol dengan kalian, akan berbagi. Tetapi saya tidak mau berbagi dengan orang tuanya. Ya, orang tuanya udah kredit lah, banyak utang, pusing. Ya. Kalau ini kan masih fresh nih. Gua mau bentuk kayak apa juga bisa. Oke? Terus apa lagi ya? Saya mau ngomong dulu apa lagi deh. Nggak terkonsep soalnya nggak dadakan nih. Ini saya disuruh tadi malam. Iya, saya disuruh tadi malam. Jadi apa mau dipikirin gitu loh. Ya udah. Saya kira gitu. Ada hal lain dari teman-teman yang mau ditanya? Begini. Ini bukan sombong, bukan apa ya. Cuman saya ingin seperti Agip misalnya nih. Ya Agip kan aktif di HIPMI secara internasional, dia juga aktif ada organisasi internasional apa namanya? DCCI gitu loh. Bagaimana dia bisa ke Jepang, bagaimana dia bisa ke sini. Itu transfer Gip. Itu kita mulai sekarang udahlah kita bisanya cuman itu aja. Karena kita nggak bisa dakwah. Kita bukan keluarga yang berbasis pendidikan ustadz ya, gitulah ya. Artinya ya orang-orang beginilah. Maksud saya tuh orang kapitalis maksudnya gitu, orang orientalis. Ya. Jadi kita mau berbagi di situ aja, berbagi di perspektif itu gitu. Kalau masalah agama, udah jago-jago di MTR udah banyak lah ya. Termasuk dengan kakak juga. Anak Sapira, coba berdiri kamu. Nah, berdiri. Ya, nah ini Sapira anak saya. Nah kakak juga begitu duduk kak. Kebetulan anak saya ini bukan promosi, waktu waktu kuliah di IPB, kebetulan dia jurusannya landscape arsitek. Nah dia dari IPB itu syukur alhamdulillah qadarullah menjadi perwakilan dari IPB untuk mahasiswa internasional gitu loh. Makanya bahasa Inggrisnya jago, kepepet dia juga. Kalau nggak gitu nggak bisa dia. Ya. Konteksnya kemarin ada tempaan, ada kebutuhan, ada apa kan dibahas tuh kemarin tuh. Tekan di apa, maka dia harus belajar bahasa Inggris dengan baik. Sehingga dia bisa. Di Turki 40 hari ya kak? 40 hari. 4 minggu. Ya itu dikirim pertukaran mahasiswa internasional. Kan buat orang tua kalau gitu bangga dong. Pasti bangga lah, insya Allah ya gitu. Tetapi dengan begitu, itu kan salah satu. Banyak hal-hal yang kakak nanti bisa diskusikan dengan teman. Pokoknya intinya begini, Akhwat punya forum, Ikhwan juga punya forum, kita tindak lanjuti nanti sambil ngobrol, sambil ngopi, sambil santai. Besok kita coba lagi seperti ini. Besok kita masuk materi ya. Yang kalau bisa yang senior keluar deh besok ya. Ya, kita aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Yunang. Siapa yang hari ini merasa sangat bersyukur, yang merasa sangat berbahagia, yang kedua-duanya, tos kiri kanan, engkau luar biasa, engkau luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Allah. Nah, ini kita meneruskan materi kemarin. Saya ingin tanya dulu, sudah adakah bapak-bapak yang disuruh cari berlian? Nah, ini penting, jadi ibu-ibu harus berpesan kepada bapak-bapaknya untuk dicarikan berlian. Minimal yang 6 cm saja. Yang 6 cm sudah lunas utang kan? Sudah lunas utang, kita bisa cari berlian sekarang. Baik, kita langsung saja. Kalau kemarin materi kita sudah pada tahapan tentang berlian. Bahwa berlian yang mahal dan paling mahal saat ini dipegang oleh Ratu Elizabeth. Jadi kalau Bapak Ibu pengen beli pun tidak bisa karena tidak dijual. Selanjutnya yaitu contoh lain dari besi. Next Kang Hafiz. Jadi ini yang namanya pasir besi. Mungkin generasi yang tua-tua kata Pak Junang yang belakang itu waktu kecil mengalami yang namanya bermain pasir dilempar dengan magnet bekas dari speaker. Ya, ada ya? Ya, itu kalau di kampung dulu begitu. Jadi magnet dari speaker dicopot, dilempar, nah ternempellah pasir besinya. Nah ini harga pasir besi 1 kilo harganya Rp8.000. Ketika sudah berubah bentuknya, ya, melalui peleburan dengan panas suhu yang sangat tinggi, kalau istilahnya sekarang dengan smelter ya. Jadi dibangun untuk merubah dari bahan baku menjadi produk jadi. Nah ini kalau sudah dingin bentuknya seperti ini. Nah ini kalau sudah melalui tahapan proses menjadi bahan baku dari pasir besi menjadi bahan baku. Nah berikutnya contohnya seperti ini. Next. Harga besi beton KS. Di sini apakah ada yang pedagang besi? Jangan-jangan ada yang baut aja suka dicopot itu loh. Gimana Pak Meril? Ada yang pedagang besi, jadi harusnya tahu nih besi batangan diameter 8 mili harganya 42.000. Jadi kalau tadi masih berbentuk bahan baku 1 kilonya 8.000, berubah bentuk menjadi besi batangan dengan merek KS harganya 42.500. Dan besi yang 10 mili harganya 69.500. Mungkin nanti detailnya bisa tanya dengan Coach Arif, beliau pedagang besi. Jadi beliau lebih ahli. Next. Nah, ketika sudah berubah bentuk melalui proses, yaitu dengan proses dipanaskan, ditarik, dibentuk, dipotong menjadi seukuran paku yang panjangnya 4 cm, panjangnya 5 cm, 7 cm, harganya berapa? 1 kilo? Sudah berubah menjadi 13.900. Jadi melalui proses perubahan
tekanan dan suhu panas tertentu, bentuknya berubah, harganya pun juga berubah. Begitu juga dengan peniti. Sama-sama dari besi, begitu mengalami perubahan bentuk, harganya satu kotak sudah 25.000. Jadi sama-sama dari bahan yang sama, besi, berubah bentuk menjadi peniti, harganya sudah menjadi 25.000. Next. Bagaimana dengan perturbation ini? Ini perturbation yang sangat dahsyat. Perturbation yang benar-benar memberikan contoh nyata bahwa sebatang besi dipanaskan pada suhu tertentu, dipukul, dipanaskan, dipukul lagi, dan menyakitkan. Siapa yang mau dipukul-pukul? Ini refleksi dari kehidupan kita. Setiap orang pasti mengalami perturbation yang berbeda-beda. Tekanan hidup yang berbeda-beda. Ada yang dalam penyelesaian hutang, penyelesaian masalah itu Allah berikan kemudahan. Allah lancarkan usahanya. Tapi dari filosofi ini harus dipanaskan besi batangan, dipukul lagi, panaskan lagi, dipukul lagi, dan selanjutnya digerinda. Bisa juga direfleksikan kepada pribadi kita masing-masing. Ada yang sangat menyakitkan untuk lunas hutangnya, harus dilelang dahulu. Ada yang dilunasi mertua, kan itu juga beda lagi perturbationnya. Halo, kan bisa juga dilunasi sama mertua. Oh, anak saya ini hijrah ini, mantu saya sekarang sudah taat agamanya. Saya lunasi dulu dah hutangnya. Mungkin. Jadi ini kalau dengan diukir, digerenda ya, ini digerenda dengan filosofi yang menyakitkan, digerenda, dan selanjutnya diukir, diberikan permata, ditekuk, sehingga hasilnya menjadi keris yang sangat bagus. Next, Kang Hafiz. Nah, ini hasilnya, sama-sama bentuknya keris. Harganya baca bersama-sama, 1, 2, 3, go. Nah, ketika bentuknya sudah berubah menjadi keris langka yang melengkung dan keris antik, harganya sudah 29.700.000 rupiah. Nah, ini yang paling fenomenal. Next, Kang Hafiz. Baca bersama-sama, 1, 2, 3, go. Ya, ini keris tidak dijual. Jadi kalaupun Bapak Ibu punya uang, ini sama beliau Pak Hardo Wiono tidak dijual sebagai koleksi. Jadi harganya begitu menjadi barang yang langka, harganya bisa mencapai 7 miliar rupiah. Ya, kita bagian dari alam semesta. Prosesnya sama saja. Next, baca bersama-sama. 1, 2, 3, go.
Jadi kemarin sudah disampaikan bahwa unsur yang sama hasilnya berbeda karena tekanan panas dan ditahan berulang-ulang. Next. Baca bersama-sama. Next. Nah, inilah contoh hari ini kita hadir dalam pembelajaran hari ini. Tempaan kehidupan kita, tempaan yang kita alami bukan merupakan kutukan, bukan merupakan musibah, tapi panggilan kita untuk berubah, panggilan kita untuk menjadi mutiara, panggilan kita untuk kaya, berkah, dan berlimpah. Siapa yang ingin kaya, berkah, dan berlimpah? Sayanya mana? Ini dong. Ini yang belakang senior-senior mana nyampe sini doang, sampai sini. Sayanya mana? Nah gitu. Masanya banyak satu letting sebelah kanan itu. Angkatan 21. Pak WG angkatan 21. Apa ini jadi lupa ini. Next. Bagaimana perturbation dengan manusia dan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika tekanan kehidupan, makan lauknya hanya Indomie. Next yang habis. Nah ini, ketika tekanan kehidupan, makan lauknya hanya Indomie. Siapa yang di sini pernah mengalami seperti ini? Sedikit ya. Ya, ini tolong jujur ya. Jadi makan lauknya Indomie. Saya mana? Nah, berarti dulu semua pernah mengalami makan lauknya Indomie. Nah ini saya juga makan lauknya Indomie, jadi nasi lauknya Indomie. Dulu belum memikirkan sehat atau enggak, yang penting kita makan dulu, yang penting kenyang dulu. Asik atau asik? Next. Ini perturbation, tinggal di rumah kontrakan, rumah petak yang kumuh. Saya dulu juga tinggal di rumah petakan. Jadi waktu saya mulai melamar Bu Siti, ya, Bu Siti mana Bu Siti? Jadi saya ngontrak dahulu, ngontraknya 190.000 zaman dulu sebulan. Jadi sebelum nikah kita sudah cari kontrakan. Karena kita dari kampung, dari Magetan. Ada yang tahu Magetan? Ya jadi Sarangan ya, Gunung Lawu. Jadi ini asli orang kampung, merantau ke Jakarta. Begitu nikah, kita langsung nempati kontrakan. Karena nikahnya waktu itu Krismon tahun 98, sendok saja nggak punya. Tapi dikasih hadiah dari teman itu, ngasih hadiah nikahnya, kasih sendok sama piring. Tapi setengah losin, nggak selosin ya. Nah, udahlah, jangan diterusin ya. Apa mau diterusin? Ya, ini
perturbation tinggal di rumah kontrakan, tapi nggak sekumuh ini, tapi rapi ya. Depan buat ruang tamu, tengah buat tidur, belakang dapur dan kamar mandi. Saya bekerja, Bu Siti juga bekerja. Jadi kebetulan waktu itu saya diberikan inventaris hadiah sepeda motor Honda Grand Impreza waktu itu baru. Ya. Jadi pagi saya antar Bu Siti dulu ke stasiun. Baru saya berangkat kerja. Nah, selang 1 tahun saya mulai membuka usaha. Jadi mendirikan sebetulnya Dawang Group itu dibuat dari saya masih pacaran sama Bu Siti. Namanya sudah berdua buatnya itu. Tapi alhamdulillah qadarullah Allah mudahkan semuanya hingga saat ini bisa hadir, berdiri di sini, bisa berbagi dengan Bapak Ibu semua. Siapa yang ingin kehidupannya penuh barokah dan berlimpah? Saya yang mana? Next. Nanti lanjutannya. Nah ini ada yang bonceng 5, ini perturbation, bonceng 5, boti, bonceng 3. Ya. Ini yang namanya perturbation. Next. Motor butut, tidak ada uang untuk membelikan ganti spare part yang baru. Ini namanya perturbation. Next. Sudah bisa beli mobil, tapi beli mobil mogok. Itu namanya perturbation. Siapa dulu yang bisa beli mobil tapi mobilnya sering mogok? Nah, ini Pak BG Sukabumi ini dorong, kan jalannya turun Pak. Jadi kalau mau pergi nyari turunan aja. Jadi didorong. Saya alhamdulillah pertama kali beli mobil Isuzu Panther. Kata Bu Siti ini mobilnya bagus, ini keker gitu. Jadi belilah Isuzu Panther. Saya pulang kampung habisnya 22.000. Jadi masih yang iklannya cering. Karena sesuai dengan bisnis saya waktu itu untungnya 500.000 cering, tapi kali 1 juta transaksi. Itu dulu, sekarang lebih besar. Sombong amat. Ya, next. Atau istri bantu menopang kehidupan keluarga. Istri bantu jualan. Ini namanya perturbation. Jadi istri bantu suami jualan. Next. Pertumbuhan anak-anak dan pendidikan anak-anak itu perturbation. Next. Tidak punya uang, mengalami posisi di kantong kosong, dompet kosong, nyari di sela-sela baju, di lemari, nemu uang yang sudah lupa. Itu namanya perturbation. Siapa yang dulu pernah mengalami seperti itu? Banyak berarti ya. Berarti dulu perturbationnya kayaknya kalau kelahiran yang tua-tua itu sama semua kayak. Iya, polanya hampir sama. Karena tidak ada keturunan pengusaha. Nah ini sekarang generasi muda yang di depan ini, Mas, adik, enduk, le kalau kata guru kita, le, akang, Anda yang akan meneruskan. Anda tidak mengalami seperti orang tua.
Anda tidak mengalami perturbation yang harus merogoh-rogoh baju, dibuka-buka, barangkali ada uang keselip. Itu pun juga enggak ada. Next. Orang tua yang seharusnya sudah menikmati masa tuanya, fokus dengan ibadahnya, tapi harus masih bekerja. Itu yang namanya perturbation. Sehat untuk sehat dalam kondisi sakit, itu namanya perturbation. Next, tidak mampu beli makan hanya untuk anaknya. Nah ini adik-adik semua, itulah pengorbanan orang tua. Di saat perturbation tidak mampu membeli makan, orang tua rela anaknya dulu yang kenyang, anaknya dulu yang makan. Siapa yang mulai saat ini ingin berbakti kepada kedua orang tuanya? Sayanya mana? Next. Baca bersama-sama. Nah, ini bagi bapak-bapaknya. Hampir semua kita, terutama pengusaha senior, mengalami merasa kenyamanan, merasa bahwa kita sudah menjalankan rutinitas, kita sudah yakin bisnis kita jalan, customer sudah loyal, pagi kita berangkat ke kantor dengan rutinitas yang sama, meyakinkan bahwa tim kita juga loyal, customer kita loyal, supplier juga sudah percaya dengan kita. Awas kenyamanan. Cerita metafora tentang kodok, ada yang sudah tahu ceritanya? Nah ini dengerin kalau generasi dulu dongeng metafora. Ada cerita seekor katak. Ya, cerita seekor katak meloncat ke panci. Begitu meloncat ke panci, merasa nyaman, merasa hangat. Kang Hafiz, next turn. Merasa nyaman, merasa hangat. Kok enak ya? Ini hangat, nyaman. Begitu kompornya dinyalakan, ini makin hangat airnya. Saya senang di sini. Selonjoran, rebahan katanya. Kayaknya nyaman banget ini tempat ini. Jadi makin lama airnya mulai makin panas. Kata si katak, saya kayaknya kuat ini. Ini panasnya masih saya kuat. Berikutnya karena merasa nyaman dan kuat, tidak disadari oleh si katak, airnya sudah mendidih dan kataknya mati. Tidak tahu bahwa dia dalam bahaya. Nah, refleksinya kita sebagai pengusaha harus selalu aware bahwa perubahan generasi otomatis merubah ITM kita. Perubahan regulasi dan perubahan teknologi, kita harus tetap relevan menyesuaikan bisnis kita. Bertransformasi bisnis kita mau menuju kemana. Jadi teknologi berubah dengan cepat, pasar juga berubah dengan cepat. Preferensi customer juga pastinya akan berubah.
Jadi strategi apa yang akan kita lakukan harus tetap adaptif dengan market. Siapa yang ingin bisnisnya tumbuh berkembang, penuh barokah dan berlimpah. Yang kedua-duanya, next, bagaimana dengan business perturbation? Next, tempaan pada pengusaha. Baca bersama-sama. 1. Nah, begitu kita bertransformasi metafora dari kata tadi, kita harus mulai menentukan target market kita. Jadi bisnis kita harus mulai kita definisikan dan menentukan target market kita. Siapa yang akan menjadi ITM kita. Next. Baca bersama-sama. Nah, kita juga harus mulai melakukan riset terhadap ITM kita. Preferensinya itu apa? Media sosial yang digunakan apa? Kebutuhan dari ITM kita itu apa? Sehingga, next. Baca bersama-sama. Sehingga kita bisa membuat produk yang menjadi solusi atas problem dari ITM kita. Solusi atas frustasinya dari ITM kita. Kalau tidak punya persoalan, tidak punya frustasi, pasti orang punya impian, harapan, dan keinginan dari ITM kita. Next. Melakukan pemasaran. Jadi setelah kita mendapati ITM kita, kita akan menyapa ITM kita melalui apa? Melalui media sosial seperti apa? Apakah kita menggunakan IG Ad atau Google Ad atau TikTok Ad? Itu disesuaikan dengan target marketnya masing-masing. Next. Baca bersama-sama. Jadi ketika kita sudah melakukan marketing melalui media sosial, kita juga harus closing dengan salesnya. Jadi dikonversi menjadi penjualan sehingga kita ada uang cash masuk. Next. Baca bersama-sama. Jadi produk kita, produk dan jasa yang seperti apa yang dibutuhkan oleh ITM kita. Next. Baca bersama-sama, 1, 2, 3, go. Next. Baca bersama-sama. Nah, sekarang kita juga harus sudah mulai aware dengan yang namanya financial system. Untuk memastikan semua proses dari terbit nota sampai penagihan itu terdokumentasi dalam sistem yang jelas. Apakah kita melakukan term of payment, jatuh temponya kapan,
secara sistem sudah memberitahukan sudah dibayar atau masih berbentuk tagihan. Next, baca bersama-sama. Next. Next, Kang Hafiz. Baca bersama-sama, 1, 2, 3, go. Next, Kang Hafiz. Baca bersama-sama. Nah, menghadapi regulasi ini kita penting, terutama yang berhubungan dengan izin, legalitas perusahaan, dan yang utama sekarang harus dipersiapkan regulasi tentang perpajakan. Jadi harus kita siap bagaimana kita mengikuti aturan-aturan regulasi dari pemerintah. Apalagi sekarang sudah disediakan PFD ya. Jadi teman-teman bisa belajar langsung. Next, baca bersama-sama. Jadi pajak bisa kita kendalikan kalau kita sudah punya ilmunya. Jadi berapa besar pajak yang kita akan bayar, kita bisa sesuaikan biaya-biaya mana yang masih kita bisa masukkan sebagai pengurangan pajaknya. Next. Nah, kita juga harus fokus dengan target market kita. Kita juga harus fokus dengan kompetitor kita. Apa yang dilakukan oleh kompetitor kita, kita juga harus tahu strategi apa yang kita akan gunakan. Next. Baca bersama-sama. Nah, ini yang mungkin kita kadang tidak memahami. Bagaimana kita hidup dalam suatu sistem yang kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Sehingga kita dalam bermasyarakat bisa selalu adaptif dalam perubahan apapun. Next. Habis? Habis. Baca bersama-sama. Nah, ini di saat bisnis kita, target market kita sudah jelas, kita juga harus mulai bisa membangun komunikasi dengan supplier. Kita harus bisa menjadikan orang yang bisa dipercaya, customer, supplier kita itu harus nyaman dan percaya dengan kita. Next. Ketika bisnis kita sudah tumbuh, kita juga harus terus mempersiapkan diri kita, terutama tentang product development, business development, sehingga kita terus produk kita ini bisa relevan, yang pastinya harus kita sesuaikan dengan bisnis kita masing-masing. Transformasinya itu mau kemana? Jadi masih ada korelasi dengan existing business saat ini. Next. Baca bersama-sama. Nah, ini investasi ini berhubungan dengan priority dari perusahaannya masing-masing. Apakah kita mau invest di tim? Apakah kita mau invest di sistem? Apakah kita mau invest ke future market kita? Jadi membangun ekosistem itu juga sebagai investasi. Akuisisi customer itu juga investasi. Next. Baca bersama-sama. Next, Kang Hafiz. Baca bersama-sama. Inilah refleksi dari emas adik Endo
diikutkan orang tuanya di sini dalam rangka mempersiapkan second generasi untuk meneruskan estafet kepemimpinan dari perusahaannya. Mohon izin minum dulu ini, kayaknya terlalu bersemangat. Jadi tandanya sudah batuk, kata guru kita kalau batuk-batuk berarti tandanya suruh minum dulu. Next, Kang Hafiz. Baca bersama-sama. Next. Nah, sekarang worksheet refleksi zona nyaman. Pertanyaannya adalah, pertama, dalam hal apa saya pernah merasa terlambat menyadari perubahan? Sudah? Yang kedua, apa saja tanda-tanda kecil yang sebenarnya sudah memperingatkan saya, tapi saya abaikan? Yang ketiga, apa saja tanda-tanda kecil yang sebenarnya sudah memperingatkan saya, tapi saya abaikan? Ketiga, perubahan apa yang sebenarnya sudah lama saya tahu perlu saya lakukan, tapi saya tunda-tunda? Perubahan apa yang sebenarnya sudah lama saya tahu perlu saya lakukan, tapi saya tunda-tunda? Yang keempat, hal apa yang paling membuat saya takut keluar dari zona nyaman? Hal apa yang membuat saya takut keluar dari zona nyaman? Kelima, siapa yang selama ini memanjakan saya untuk di zona nyaman? Nah, siapa yang selama ini memanjakan saya di zona nyaman? Selanjutnya, pernahkah Anda melihat orang yang terlalu nyaman lalu tertinggal? Pernahkah Anda melihat seseorang yang terlalu nyaman lalu tertinggal? Delapan, tujuh. Perbedaan antara kenyamanan yang sehat dan kenyamanan yang membunuh pertumbuhan. Apa perbedaan antara kenyamanan yang sehat dan kenyamanan yang membunuh pertumbuhan?
Silahkan diisi waktunya 5 menit dari sekarang. 1, 2, 3, go. Baik, Bapak Ibu, sudah selesai semua? Sekarang siapa yang siap berbagi dari generasi Z ya, yang di depan? Siapa dari kelompok sini? 1 orang? Ayo, silahkan maju ke depan, Mas. Mas, tolong dibantu, Mas. Silakan. Sebutkan nama, asal dari mana, bisnis. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endras dari Jogja ya. Saya kesini ditemenin partner saya di depan ini juga. Oke, izinkan saya berbagi. Berarti di sini saya generasi kedua ini ya, benar ya? Oke, dalam hal apa saya pernah terlambat menyadari perubahan. Kalau di Jogja di store, di tim, saya pernah mengalami terlambat itu dalam hal switch generasi ya. Yang dulu kalau saya mungkin generasi milenial, sekarang tim-timnya sudah generasi Z. Nah, dan kok ada yang beda ini ya ternyata ya. Nah, itu terlambat, merasa terlambat, harusnya bisa lebih cepat harusnya ya. Padahal sudah ada tanda-tandanya. Nah, apa saja tanda-tanda kecil? Itu yang kalau yang saya alami adalah perbedaan energi dibandingkan yang generasi seperti kami ini dengan yang baru-baru. Ya walaupun ada juga Gen Z ini yang energinya tumpe-tumpe, luber-luber itu ada. Tapi ada juga yang energinya itu perlu dicutik dulu gitu ya. Apa ya dicutik itu ya? Perlu ditutuk gitu ya. Nah, perlu ditutuk, perlu dibakar, perlu ditekan tadi. Dan kadang-kadang kami ini mungkin mesti orang-orang yang kalau menempa itu kurang nggak tegaan gitu mungkin ya. Nah ini kita juga perlu ditempa supaya kita menjadi pas nempanya nih buat generasi-generasi yang baru. Perubahan apa yang sebenarnya sudah lama saya tahu perlu dilakukan tapi kok ditunda-tunda caranya. Nah, jadi yang kita ketahui kalau kita pengen sesuatu yang berbeda, benar ya, sesuatu yang berbeda, maka kita harus mengubah caranya. Nah ini dia, kadang-kadang tuh sudah tahu caranya harus gimana, sudah diskusi-diskusi, tapi kita masih, kayaknya masih besok deh ya, kayaknya masih bisa besok, nah gitu ya. Jadi perlu diperbaiki cara-cara kita membentuk tim tadi. Hal apa yang paling membuat saya takut waktu itu sih ya, takutnya nanti kalau kehilangan waktu, kebablasan dan sebagainya. Padahal kemarin kalau kita belajar tentang Siti dan Raffi dan juga Elon Musk, justru beliau malah menghabiskan waktu lebih banyak. Ternyata begitu ya. Jadi hari kemarin tuh saya merasa ditampar juga ya teman-teman ya. Siapa yang selama ini memanjakan saya di zona nyaman? Jawabannya ya saya sendiri gitu ya teman. Pernahkah Anda melihat orang yang terlalu nyaman lalu tertinggal? Ya pernah, ya saya juga melihat diri saya sendiri ternyata yang terlalu nyaman ya dengan tadi excuse yang sebelumnya, besok aja lah gitu ya. Lalu apa ya perbedaannya kenyamanan yang sehat dan yang membunuh? Kalau yang sehat itu ya saat kita selalu ditempa untuk dinaikkan kapasitasnya, kemudian ternyata aman hanya nambah, kemudian trustnya nambah itu nyaman ya, tapi yang sehat. Lah kalau yang nggak sehat itu ya gimana? Ya yang biasa-biasa aja, yang tiap harinya gitu-gitu aja gitu ya. Aman, Dras, aman. Nah itu kenyamanan yang membunuh pertumbuhan. Jadi kalau justru saat ini sedang ditanyain aman, itu berarti sedang berbahaya gitu ya. Terima kasih, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat Mas Endras. Sekarang dari Ahwat, siapa yang siap berbagi? Ayo dari Ahwat. Silahkan pergi ke depan. Halo. Halo dari Ahwat. Ada? Halo, ya silahkan. Kasih Mas ke depan.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang pertama, Nama Bu, Oh, nama. nama Novi dari Balikpapan. Yang pertama itu dalam hal apa saya terlambat menyadari perubahan. Ternyata setelah belajar di MMC ini, saya terlambat harus menyadari bahwa harus menentukan ITM, menjaga pemasok, merancang inovasi, dan tanpa melakukan uji ukur terhadap pasar dan masuk ke dalam corporate trap. Yang kedua, apa saja tanda-tanda kecil yang sudah memperingatkan saya, tapi saya abaikan. Yang pertama itu, saya melakukan pekerjaan sebelum PO masuk, tapi tetap dilakukan, padahal nggak sesuai dengan harapan terkadang. Jadi pekerjaan sudah dilakukan, ternyata nggak dibayar. Terus yang kedua, usaha yang diperkirakan hanya untuk menyeimbangkan unit yang lain, tetapi ternyata berdampak cukup besar. Karena dengan 4 unit ini ternyata ada unit-unit saya yang terus terang menjadi bumerang untuk unit yang lain. Lalu ketiga, perubahan apa saja yang sebenarnya sudah saya lakukan, perlu saya lakukan tapi saya tunda. Yang ketiga itu menumbuhkan usaha dengan tetap melihat dan menjaga stabilitas keuangan dan memutuskan untuk investasi ke arah mana. Ini yang belum kita lakukan. Hal apa yang paling membuat saya takut keluar dari zona nyaman? Yang pastinya saat harus kehilangan SDM saya karena sumber daya ini adalah yang sudah kita didik tapi ternyata dia memilih untuk keluar dan memutuskan ke arah yang berbeda dengan kami. Yang kedua yaitu kehilangan customer walaupun itu bukan ITM yang terbaik. Dan ternyata mereka adalah customer dengan ITM masuk ke dalam golongan C dan D. Terus siapa saja yang memanjakan saya selama ini ke dalam zona nyaman, yaitu yang pastinya customer yang saya kira loyal dengan masuk ke dalam kelompok C dan D. Dan saya mengira bahwa pembayaran yang besar itu merupakan orang-orang yang saya pikir saya harus manjakan, ternyata salah. Pernahkah Anda melihat orang yang terlalu nyaman dengan dan tertinggal? Ada beberapa klinik di Balikpapan yang ternyata sudah lama tetapi akhirnya harus tutup karena memang tidak sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada. Karena kedekatan-kedekatan dengan orang dalam dan lain sebagainya, tapi ternyata juga harus tergerus. Lalu apa saja perbedaan antara nyaman yang sehat dan membunuh? Kalau menurut saya, kenyamanan sehat itu adalah kenyamanan yang harus dapat bertumbuh. Jadi take and give-nya harus bisa seimbang. Sedangkan yang sehat, sedangkan yang membunuh itu adalah kenyamanan yang dikerjai. Seperti saya dikerjai oleh corporate trap yang besar. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat Bu Novi. Masih ada lagi? Ada lagi? Ya, silakan. Pak, saya duduk sini aja ya Pak, izin. Ya, Izin saya silakan. di sini aja ya. Ya, silakan. Ya, Sebut nama, berdiri Bu. duduk aja deh Pak. Oh ya, silakan. Maaf ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni dari Jakarta. Sebut usahanya juga Bu, nama usaha. Saya nggak punya usaha Pak. Oh iya boleh. Tapi saya hanya membantu suami, mensupport suami ya. Jadi dalam hal ini apa yang terlambat menghadapi perubahan adalah merasa gitu-gitu aja, ya kan. Setelah itu kita harus bisa mensupervisi dan mengevaluasi apa yang kita lakukan. Nah dari itu kita bisa melihat apakah yang kita lakukan itu mempunyai tujuan, mempunyai target, mempunyai timeline atau tidak. Gitu. Terus apa yang kita lakukan kemudian, bagaimana kita bisa
mengintrospeksi keamanan dan kenyamanan itu yang bisa menghambat pertumbuhan kita. Nah, itu kembali lagi kepada kita sebagai pemimpin mungkin atau owner untuk dapat menyadari semua itu bagaimana kita, kalau bahasa Pak Samsul itu bisa on the track, bisa disiplin dalam pengaplikasian kita di dalam menjalankan perusahaan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus Ibu Yuni. Baik, siapa yang merasa masih bersemangat? Saya yang mana? Sekarang tempaan karyawan. Kalau karyawan bagaimana tempaannya? Baca bersama-sama, 1, 2, 3, go. Next. Next, baca bersama-sama. Next. Next, Kang Hafiz. Ya, ini tempaan untuk karyawan. Jadi mulai jam masuk kerja, jadi disiplin, on time, melampaui target, jadi achievement di atas rata-rata, memberikan nilai lebih, mendatangkan customer, jadi fokus dengan target sales, new customer, next follow up, memenuhi tenggat waktu, closing sales, jadi harus tetap fokus dengan jualan, membuat rencana kerja. Jadi bagaimana menerjemahkan target yang diberikan manajemen untuk diakuisisi dan strategi apa yang akan dilakukan, berapa lama, butuh biaya marketing apa, support seperti apa, dan pastinya report hasilnya di market seperti apa untuk evaluasi strategik berikutnya. Karena dalam praktek akuisisi pasti tidak sesuai dengan rencananya, butuh penyempurnaan, butuh strategik baru. Menjaga kantor, melayani pelanggan dengan baik, dengan CRM, Customer Relationship Management. Mendengarkan keluhan. Jadi kita harus mendengarkan apa yang menjadi masukan dari customer kita. Membereskan semua persoalan, diselesaikan sehingga tidak akan menjadi beban masalah berikutnya. Mentaati aturan, menghormati atasan, menghargai rekan, karena timlah nanti kita bekerja sebagai teamwork yang kuat, bukan karena individu yang pintar, tapi bekerja timlah yang fokus untuk perusahaan tumbuh dan berkembang. Membuka diri pada perbaikan, berpacu dengan waktu, menjaga semangat kerja tinggi, tetap totalitas 100%.
beradaptasi pada segala situasi, jadi tetap agile, mendukung program perusahaan, jadi fokus dengan program-program yang telah ditentukan dan prioritas dari manajemen, mensyukuri segala hal yang ada di kantor, siap dikembangkan, siap ikut mengikuti pembelajaran, tugas banyak tanpa henti. Jadi fokus bekerja sesuai fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya. Sudah? Next, Kang Hafiz. Ternyata tempaan itu banyak manfaatnya. Baca bersama-sama. 1, 2, 3, go. Next. 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 Nah, inilah manfaat dari tempaan. Jadi bisa meningkatkan motivasi dan semangat untuk mencapai tujuan. Meningkatkan kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovatif. Meningkatkan ketahanan dan kemampuan untuk menghadapi tantangan. Meningkatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Manfaat dari tempaan. Next. Belum. Next, Kang Hafiz. Ketika kita tahu ini tekanan, manfaatkan saja. Jadi ketika kita mulai sadar bahwa ini tekanan, manfaatkan saja. Baca bersama-sama. 1, 2, 3, go. Next. Next. Jadi ketika Bapak Ibu semua tahu bahwa ini tekanan, kita manfaatkan. Jadi kita manfaatin aja. Yang pertama, mengakui dan menerima tekanan sebagai bagian kehidupan dan bisnis. Kedua, mengidentifikasi tekanan dan mencari solusi. Yang ketiga, menggunakan tekanan sebagai motivasi untuk pertumbuhan dan mencapai tujuan.
mengembangkan kemampuan untuk mengelola stres dan tekanan. Next, Kang Hafiz. Ternyata setelah tahu perturbation, hidup penuh pilihan. Baca bersama-sama, 1, 2, 3, go. Next. Next. Jadi ketika Anda sudah tahu setelah perturbation itu hidup penuh pilihan. Jadi setelah tahu perturbation, hidup itu penuh dengan pilihan. Anda mau jadi kayu yang lapuk atau jadi berlian yang berkilau. Anda mau jadi tanah liat yang diinjak atau jadi keramik yang indah. Anda mau jadi biji besi yang terbawa air atau jadi keris yang sakti. Next, Kang Hafiz. Baca bersama-sama. Ada yang mau berbagi pengalaman pribadi? Ada? Ya, saya dulu. Nih, saya ceritakan dulu. Bapak Ibu semua, kita pasti mengalami dalam hal pertama membangun bisnis kita. Kita merasakan bagaimana kejar-kejaran dengan deadline, kejar-kejaran dengan orderan. Jadi bagaimana susahnya kita mendokumentasikan proses bisnis kita, mulai dari penjualan, mulai dari pembelian, mulai dari stok kita, bahkan keuangan kita tidak pernah sinkron antara inventory dan saldo kas kita. Tidak pernah relate bisnis kita yang day to day kita jalankan tidak bisa mencerminkan seberapa besar bisnis kita saat ini. Dan saat itu saya mengalami pada tahun 2017. Bisnis saya pernah diguncang kejadian yang tidak pernah saya duga. Karyawan saya melakukan fraud, melakukan penggelapan yang nilainya mungkin waktu itu belum begitu besar, yaitu kurang lebih 8,5 meter. Jadi tim semua yang ada di salah satu cabang kami yaitu di Sukabumi melakukan manipulasi data. Padahal cabang tersebut
merupakan salah satu cabang yang berkontribusi besar terhadap sales pendapatan bisnis kami. Nah, momen yang berat itu menyadarkan saya pentingnya adanya sistem. Pentingnya ada sistem yang memastikan secara operasional, secara day to day, memberikan update terhadap saya per cabang, per divisi. Dan saya sudah melakukan mencoba sistem yang mulai dari inisial depannya A dan Z dan yang terakhir O. Gitu. Jadi ada yang tahu? Nggak boleh disebutin, nanti dikira iklan. Jadi A, Z, dan O sudah saya coba semua sistem itu. Sampai pada akhirnya dengan proses pembelajaran tersebut, saat ini saya melakukan development sistem, membangun sendiri dengan tim, yaitu sistem ERP. Jadi sistem yang mengintegrasikan semua divisi, baik dari divisi sales, marketing, penjualan, stok, inventory, dan finance, bahkan pajak bisa automation. Jadi sistem ini dirancang untuk memastikan semua proses bisnis mulai dari terbit nota sampai invoice, sampai uang masuk, itu real time day to day bisa diakses. Jadi Bapak Ibu, untuk kebutuhan masalah finance, memastikan semua prosesnya real time, pakai kelola aja. Semua bisnis, urusan inventory centang biru, urusan pajak centang biru, pakai kelola aja. Terima kasih. Enggak iklan ini, cuman memastikan prosesnya. Loh, kan saya enggak jualan tadi, cuman cerita. Jadi urusan finance, urusan bisnis pakai kelola aja. Next, Kang Hafiz. Baca bersama-sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menghadapi ujian cobaan yang berat sepanjang hidupnya dalam menyampaikan risalah Islam. Ini contoh perturbation yang sangat luar biasa. Yang pertama, kehilangan orang-orang terkasih dan dukungan awal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dalam kandungan sudah menjadi yatim, lalu kehilangan ibunya di saat usia 6 tahun, dan kehilangan kakeknya di usia 8 tahun. Namun cobaan terus begitu berat saat beliau mulai dakwah. Yaitu yang pertama dengan wafatnya istri tercinta, yaitu Siti Khadijah. Beliau adalah orang yang pertama kali mempercayai kenabian beliau. Dan beliau selalu mendukung dan mensupport dakwah
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wafatnya Abu Thalib, yaitu paman dan pelindung beliau. Jadi paman beliau inilah yang menjadi pelindung dari kaum Quraisy yang selalu mengganggu dakwah dan Rasulullah dalam menyampaikan risalah Islam. Yang kedua yaitu penolakan. Rasulullah mengalami penolakan yang luar biasa, yaitu terutama pada kaum-kaum budak, para sahabat mengalami penyiksaan, mengalami intimidasi, mengalami boikot ekonomi. Ya. Sampai akhirnya beliau menentukan harus melakukan hijrah. Beliau mengalami ancaman untuk mau dibunuh, sehingga memutuskan untuk hijrah ke Madinah, meninggalkan semua harta benda dan tempat tinggal yang ada di Mekah. Selanjutnya yaitu peristiwa Taif. Salah satu momen paling menyakitkan adalah ketika Rasulullah pergi ke Taif untuk berdakwah. Namun beliau disambut dengan lemparan batu oleh penduduk dan anak-anak hingga terluka parah. Yang ketiga, perturbationnya yaitu perang dan pengkhianatan. Yaitu perang-perang besar yang harus dilakukan Rasulullah dan para sahabat dan kaum muslimin untuk tetap memperjuangkan tegaknya Islam. Jadi yang pertama perang Badar, perang Uhud, perang Kondak, ini menunjukkan pertempuran yang sangat sengit antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Next. Jadi tempaan ini menunjukkan ketabahan, kesabaran, dan keimanan yang luar biasa yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan amanah risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau adalah teladan yang sempurna dalam menghadapi segala bentuk cobaan. Takbir, takbir, takbir. Next. Baca bersama-sama. Impian dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Baca yang tulisan kecil dulu, lingkari merah. Kang Hafiz, tolong dibesarin, ini udah agak tua-tua Kang Hafiz. Nah. Baca bersama-sama, 1, 2, 3, go. Jadi Syekh Taqi menyampaikan bahwa mereka mutiara-mutiara umat, kelompok yang sadar tubuh umat. Siapa yang ingin menjadi mutiara-mutiara umat? Saya yang mana? Next, baca kembali sebelahnya. Nah, yang ada garis merahnya, 1, 2, 3, go.
Nah, mari kita lihat mutiara-mutiara munculnya dari kerang. Nah, kita lihat kerang ada bermacam-macam. Nah, kerang yang tidak menghasilkan mutiara namanya kerang rebus. Loh, benar, ini namanya kerang rebus. Next, Kang Hafiz. No, baca bersama-sama. Nah, ini kayaknya langsung ngelihatnya kerang rebus ini. Tapi kalau kerang yang sudah menghasilkan mutiara, berapa harganya mutiara? Next, Kang Hafiz. Nah, ini mutiaranya. Next. Paling tinggi di dunia, harganya yaitu, baca bersama-sama, 1, 2, 3, go. Jadi pertanyaannya, siapa yang siap menjadi mutiara umat? Saya yang mana? Baca bersama-sama, 1, 2, 3, go. Next. Jadi ini proses untuk kerang menghasilkan mutiara. Jadi begitu ada benda asing yang masuk, nakrenya itu melindungi, jadi nangis terus-menerus sehingga berlangsung dalam waktu yang lama menghasilkan mutiara. Next, baca bersama-sama. 1, 2, 3, go. Next. Next. Jadi ini sebagai home fun dari Bapak Ibu semua. Tulis 3 tekanan tempaan yang menurut Anda paling berat dalam perjalanan hidup dan bisnis Anda. Yang kedua, tuliskan apa saja yang Anda lihat, Anda dengar, Anda rasakan, baik pada diri Anda dan diri orang lain. Yang ketiga, tuliskan bagaimana Anda menghadapi dan menjadikannya sebagai sumber kekuatan sehingga Anda bisa sampai pada level saat ini. Next, Kang Hafiz. Belum Kang Hafiz, balikin lagi. Kasihan, udah pada nulisnya lama, udah tua. Udah senior, ini pengusaha senior Kang Hafiz. Sudah pernah kepala 5. Ini yang senior, kalau depan kan beda, Gen Z. Ini khusus yang senior-senior ini. Next, Kang Hafiz.
Ya. Tuliskan apa saja yang Anda lihat, Anda dengar, Anda rasakan, baik pada diri Anda dan diri orang lain. Tempaan ya. Ya. Jadi penginderaan dari tekanan tempaan menurut Anda itu pada diri Anda apa? Harus mustanir itu. Diri Anda berarti yang Anda alami, yang Anda dengar, Anda rasakan menggunakan panca inderanya. Berhubungan dengan tekanan dan tempaan. Oke, next. Ini home fun ya, home fun. Ditulis saja. Next, baca bersama-sama. 1, 2, 3, go. Next, baca bersama-sama. Next. Jadi tekanan adalah bagian dari kehidupan dan bisnis yang tidak dapat dihindari. Tekanan juga dapat menjadi sumber energi untuk pertumbuhan dan kesuksesan. Ketiga, dengan memahami dan memanfaatkan tekanan, kita dapat meningkatkan kemampuan dan mencapai tujuan. Baik, sudah semua? Siapa yang ingin menjadi mutiara umat, yang bisnisnya tumbuh dan berkah, penuh kebarokan dan keberlimpahan, yang kedua-duanya, tos kiri kanan, engkau luar biasa, engkau luar biasa. Saya minta semuanya berdiri. Nah ini kayaknya ini paling semangat cuman terakhir ini nih. Sekarang kita break dulu. Jadi sebelum break kita wus dulu, kaki kiri di depan, tangan kiri di depan, kita mulai hitungan dari 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlambat.